kita akan membahas tentang membina budaya komputasi melalui pemrograman video game. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, yang perlu kita sampaikan adalah kita akan mempelajari tentang membuat konsep sebuah video game. Namun untuk sebelum kita ke sana, kita akan mempelajari sedikit tentang sejarah video game itu seperti apa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, maka kita lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa selalu diberikan kelancaran serta diberikan kesehatan dan tentunya diperlancar segala kita dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran online ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu sejarah video game itu seperti apa. Nah, berdasarkan yang di sini, Mister akan sedikit menjelaskan, nanti teman-teman bisa membaca lebih detailnya, bisa dibaca di sini. Nah, sejarah video game yang pertama adalah seperti dijelaskan di sini adalah sebagai eksperimen, artinya riset dalam bidang komputer. Pertama adalah Tic-Tac-Toe yang dibuat Profesor Amerika Serikat bernama Douglas menggunakan perangkat komputer tahun 1952, yang mana komputer pada saat itu masih sangat berukuran besar dan sangat mahal karena memang apapun komponennya itu masih besar sekali gitu ya, jadi bisa mungkin satu ruangan kelas itu untuk satu komputer. Nah, setelah melakukan riset ternyata ada potensi untuk penggunaan komputer yang bisa digunakan untuk membuat sebuah game. Nah, untuk penelitian lebih lanjut muncul game komputer berikutnya yaitu Tennis for Two, Pong, Pac-Man. Pac-Man itu yang kayak apa itu kayak makan gitu ya, yang kayak bentuknya kayak apa? Kayak lingkaran bola terus makan titik-titik itu ya. Gitu. Nah, sedangkan selanjutnya masih banyak lagi permainan yang tentunya masih sangat sederhana sekali gitu ya. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini sejarahnya adalah setelah melihat potensi ekonomi penjualan permainan video game dan perkembangan perangkat keras mikroprosesor, maka diciptakan sebuah perangkat komputer mini yang telah diisi dengan program game untuk dimainkan di rumah. Nah, di sini adalah komputer mini itu yang dimaksud apa itu tidak berbentuk komputer lagi, tapi sebuah perangkat yang kalau yang sekarang itu mungkin semacam PlayStation gitu ya, tapi kalau pada waktu itu masih sangat sangat apa masih sangat sederhana sekali. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ayahnya atau siapanya atau omnya itu yang masih menggunakan Nintendo, jadi gambarnya masih sekitar 2 dimensi gitu ya. Gitu. Nah, ini namanya yang disebut mungkin dengan game konsol. Nah, sering perangkat keras menjadi semakin canggih, ya saat ini hadirlah berbagai konsol game komputer dalam bentuk laptop, smartphone, sehingga untuk bermain game merupakan hal yang lumrah dan wajar. Jadi semua sini sudah bisa memainkan game, perangkat kita, device kita itu mendukung untuk game. Di era saat ini kalian bisa main yang namanya Among Us, Free Fire, terus masih banyak lagi ya gitu, dan Mister kurang tahu untuk karena tidak hobi dalam game gitu. Nah, untuk untuk yang sekarang mungkin teman-teman sudah mengakses itu dan sering main game gitu ya. Dan mungkin kita ada kemarin sudah pernah mencoba untuk malah kita sudah bisa membuat melalui game develop gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini untuk saat ini permainan komputer tidak lagi berfokus hanya pada grafis yang memukau dan realistis. Artinya kan banyak yang realis seperti kita main apa Winning Eleven di PS itu kan sudah dari segi bentuk, dari segi warna, dari segi apa kemiripan itu hampir 100% ya teman-teman. Nah, di sini sudah berkembang ke ranah yang namanya UX atau UX itu user experience, alias pengalaman pengguna. Setiap permainan dapat pula hasil pengembangan permainan berdasarkan pengalaman dari kebutuhan dari pengguna itu apa. Ini kurang ini kurang ini ternyata enaknya begini. Nah, itu
berdasarkan user experience itu berdasarkan user experience tersebut, dan ini diharapkan dapat memahami proses alur game-nya itu, pembuatan alur game itu seperti apa. Nah, untuk perangkat lunak membuat game terdiri dari lunak konten kreator menghasilkan gambar, 3D dan suara. Terus ini ya, untuk konten kreator itu artinya yang dia membuat sebuah gambarnya karakternya seperti apa, objek 3 dimensinya seperti apa, terus nanti mau diisi suara apa aja, itu adalah ranahnya konten kreator. Terus untuk ranahnya programmer itu adalah untuk bahasa pemrogramannya, karena di sini bahasa pemrograman itu untuk game itu banyak sekali ya, mungkin bisa pakai Java atau C++ atau yang lainnya. Nah, perangkat lunak middleware misalnya game engine gitu. Misal perangkat lunak yang menghasilkan gambar itu semacam Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator kayak gitu, Corel. Nah, ini Pak. Nah, kan ada untuk membuat desain objek sprite yang sederhana. Kita dibantu ini untuk membuat sebuah gambar gitu ya. Itu, nah ini salah satu contoh perangkat lunak membuat mengedit suara adalah Visual Studio dan Adobe Audition, dan mungkin masih banyak lagi gitu ya untuk mengolah suara. Nah, ini karena berbagai lini gitu ya, tidak hanya sebagai desain grafisnya yang menentukan gambar-gambar, juga ada desain audio juga. Oke, next. Contoh perangkat lunak untuk, nah ini untuk yang selanjutnya bahasa pemrogramannya itu yang akan memberikan perintah dari gambar, terus ada suaranya, terus akan kita berikan perintah itu dengan C++ ya, ada Java, nah ada C Sharp juga ada. Pada pembahasan kita tidak menggunakan bahasa pemrograman sehingga menggunakan modul tidak perlu mempelajarinya. Nah, ini sekedar pembukaan aja teman-teman. Nah, kalau middleware itu semacam perangkat lunak atau untuk pemrograman yang berbasis berbasis blok gitu ya, atau berbasis yang sudah berdasarkan gambar. Jadi interface-nya sudah enak, kita tidak perlu bahasa pemrograman yang rumit gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini gambaran develop teman-teman di semester 7 di kelas 7 kemarin semester 1 kalau nggak salah kita sudah pernah mencoba mendesain sebuah game dengan G-Develop gitu. Gitu. Itu untuk yang selanjutnya. Nah, ini sekedar pemberitahuan teman-teman, ternyata di ranah pembuatan produksi sebuah game itu ada banyak orang-orang yang terlibat, salah satunya adalah game designer. Game designer ini memang harus berpengalaman, terutama dia harus suka game terlebih dahulu, dan kita sehingga pengetahuannya luas, bisa tahu bagaimana tata cara permainan, menganalisa keseimbangan, menguasai faktor teknis pemrograman secara menyeluruh. Dilakukan oleh sebuah tim yang menguasai tiap-tiap bagian dari. Nah, ini game designer ini ternyata tidak hanya sendirian teman-teman, ini juga harus ada tim gitu kan. Nah, kita harus mampu menjawab hal-hal yang berhubungan dengan mekanika game. Artinya untuk membuat mekanika itu artinya teknisnya ya, untuk membuat game ini mengeluarkan jurus itu tekniknya harus seperti apa, terus melakukan gerak ini tuh harus pemrogramannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah di sini game design harus mampu menjawab berhubungan dengan mekanika, hubungan sebab akibat faktor yang digunakan dalam sistem game. Setiap hal yang akan dilakukan akan ditulis dalam sebuah dokumen bernama dokumen desain game atau GDD atau game design dokumen. Nah, ini adalah dengan GDD ini adalah konsep teman-teman ya. Konsepnya nanti mau dibuat seperti apa itu sudah dikonsepkan demikian secara detail nantinya, sehingga nanti apabila kita akan membuat sebuah game itu alurnya sudah jelas, kita mau ngapain, terus ini diperuntukkan untuk siapa, gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, latar belakang backgroundnya mau seperti apa, itu ditentukan dari game design itu sendiri. Nah, ini lebih ke memberikan ide-idenya itu seperti apa gitu ya.
nanti bisa didiskusikan dengan tim dan rekan kerja yang lain. Nah, terus di sini nama pekerjaan untuk desa meliputi ini ya, ada 5 ini. Terus di sini sudah ada penjelasannya masing-masing, sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan kreasi konten, mulai dari penciptaan gambar, objek 3D animasi, game artis dan rekan dapat memahami penggunaan warna dengan baik agar mampu menggunakan palet warna secara efisien dan mampu membuat objek 3D dengan jumlah poligon paling optimal. Artinya dengan warna yang tidak terlalu ramai, tidak berwarna-warni, tapi cukup menarik. Nah, ini adalah game artisnya. Tuh. Nah, ini game artis masih dibagi banyak lagi nih, Creative Manager. Wah, meliputinya banyak sekali. Nah, mungkin teman-teman nggak harus memahami ini terlalu banyak, namun yang perlu kita pelajari adalah yang nanti kita kerjakan sebagai kuis adalah game design dokumen. Nah, di sini yang Mister akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang sesi untuk ini kita akan beranjak ke slide yang selanjutnya. Di sana ada yang namanya ini, ada template-nya ya teman-teman ya. Nanti Mister jelaskan satu persatu. Ini namanya template game design dokumen. Jadi mungkin secara menyeluruh nanti teman-teman dibantu dengan ini biar teman-teman tahu. Nah, untuk yang pertama di sini yang ini adalah hanya contoh ya teman-teman. Tugas teman-teman nanti adalah dengan mengisi ini seakan-akan teman-teman di sini adalah membuat harus mengeluarkan ide. Teman-teman punya seakan-akan sebagai programmer sebuah game. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk menentukan konsepnya. Nah, cara menentukan konsepnya di sini sudah ada template-nya teman-teman. Misal gini ya, untuk yang pertama, misal kita judul gamenya adalah kita isi judul gamenya semisal kita ular tangga, misal gitu ya. Kita akan membuat sebuah game ular tangga. Nah, ini ringkasannya kita jelaskan. Ular tangga adalah permainan dengan yang diajak dengan dadu untuk mencapai dadu dan karakter berjalan sesuai jumlah dadu, misalkan gini. Nih, terus itu ya. Terus yang selanjutnya di sini game overview. Di sini ada platform game. Nah, platform game di sini teman-teman silahkan ditentukan apakah akan menggunakan sebuah komputer PC, bisa digunakan di laptop, terus bisa pakai HP, terus yang lain lagi game konsol semisal PS. Nah, game ini mau dibuat untuk game apa? Game komputer, game HP atau game konsol gitu kan. Nah, terus di sini juga di cakupan gamenya ini genrenya mau apa nih? Apakah ini tentang permainan, apakah ini tentang olahraga, apakah ini tentang simulasi, apakah ini tentang action, ini tentang petualangan. Jadi nanti silahkan isi teman-teman salah satunya di situ. Nah, ini untuk target audiens. Nah, ini game ini mau diperuntukkan untuk siapa? Nanti peruntukan semisal ini untuk anak-anak usia 18 tahun ke atas misalnya. Ini silahkan dituliskan di sini. Nah, terus ini game flow, artinya menjelaskan bagaimana alur dari game itu bekerja. Semisal tadi adalah ular tangga, cara bekerjanya adalah playernya akan berjalan mengikuti jumlah dadu yang dikeluarkan secara acak, misalnya seperti itu. Nah, terus ini menjelaskan player. Nah, game karakter. Nah, karakter yang ada di sana itu nanti apa aja? Misal sebagai player artinya pemain, terus sebagai enemy, sebagai sebagai musuhnya atau rintangannya itu apa? Kalau ular tangga kan ada rintangannya yang namanya tangga itu ular
maksudnya ular itu akan turun. Kalau ketemu ular di kotak ular, dia akan turun ke kotak yang ditentukan, ke ekornya gitu ya, atau ke kepalanya ular gitu. Dari ekor berjalan ke kepala ular. Terus NPC itu apa? Non player karakter. Non player karakter eh, itu adalah karakter yang bukan pemain. Artinya mungkin kalau di apa ya, hanya sebagai pengganggu aja, tapi bukan musuh, tapi sebagai pengganggu aja. Misal kalau di apa itu, kalau katakanlah di ular tangga itu, mungkin tangga, mungkin bukan tangga sih, mungkin kalau di ular tangga nggak kelihatan ya. Tapi kalau semisal di ini ya, di Mario Bros itu semacam kura-kura atau semacam lebah atau semacam apa. Jadi player atau sebagai pengganggu aja atau sebagai penghias saja. Terus weapon. Nah, ini senjatanya mau dikasih apa nih? Apakah senjatanya itu nanti dapat nyawa atau nanti dapat apa, dia bertahan hidup atau dia itu dapat kekuatan sesuatu gitu. Silahkan dituliskan di sini. Nah, untuk gameplay dan mekaniknya, ini menjelaskan tentang menang atau kalah, gerakan, dan behavior. Maksudnya seperti ini. Kondisi menang kalah. Kondisi menang itu apabila sudah mencapai, kalau ular tangga tadi ya, mencapai di titik angka 100 atau di puncaknya. Nah, terus kalau kalah berarti dia itu apabila tertinggal dengan musuhnya atau dengan lawannya. Dia tertinggal apabila lawannya sudah mencapai di puncak, artinya dia kalah itu. Nah pergerakannya berarti ini bisa ke kanan ke kiri, bisa kalau ketemu tangga dia naik, terus kalau kita ketemu ular dia akan turun, nah seperti itu. Nah, untuk life point skor, nah kalau di permainan katakanlah ular tangga, berarti dia akan mendapatkan skor apabila dadunya itu poinnya dadu, ya apabila ketemu dadu 6, maka akan boleh ada kesempatan untuk mengular dadu 2 kali, misalkan gitu. Nah, untuk behaviornya, jadi statusnya seperti apa, terus event itu kejadiannya seperti apa, terus actionnya seperti apa. Nah, itu semisal ketemu musuh, dia akan balik 3 kali, misalkan gitu. Terus dia ketemu tangga, dia akan naik, misal seperti itu. Terus ketika dia ketemu turunan, ketemu apa, tangga, ular, dia akan turun. Nah, untuk pembelian di sini, misalkan kita mendapatkan poin atau apa gitu, terus kita bisa, misal ini pembelian ini biasanya khusus di ini sih, artinya kayak game-game yang kita bisa beli apa, kita dapat poin dan kita bisa membeli dengan poin itu, kita bisa membeli weapon atau membeli apapun gitu. Misal membeli senjatanya jadi terupgrade kan, semacam itu. Nah, untuk storyboardnya, storyboard di sini, storyboard game merupakan serangan kemungkinan terjadi jika disatukan akan menjadi sebuah cerita. Nah, artinya di sini ada narasinya, teman-teman. Kalau kita contohkan game petualangan itu, semisal Mario Bros ya, Mario Bros game yang sudah sangat lama sekali. Dia akan apa, ceritanya dia melakukan petualangan dan mencari senjata dengan berbagai rintangan ini, dan goalnya dia akan ketemu dengan sahabatnya gitu kan. Nah, itu ceritanya adalah seperti itu. Nah, dunia game ini, game world ini dunia game, dan semua mengenai struktur dari dunia game dan juga interface-nya. Jadi ini mungkin yang lebih ke latar belakang sih, teman-teman. Latar belakangnya nanti kira-kira seperti apa, backgroundnya warna hijau disertai dengan gunung-gunung, terus nanti apa, misal ketemu di hutan, terus nanti masuk di rumah gede, atau terus nanti masuk di lorong kereta semacam itu, atau di bawah tanah semacam itu sih. Nah, ini untuk karakter profilnya itu mungkin bisa ditulis di sini adalah playernya ya. Playernya ini adalah seorang pejuang yang memperjuangkan ini dengan misinya adalah mencari seseorang teman dan mencari kekayaan atau mencari apapun, mencari poin atau mencari musuh gitu. Nah, ini mendeskripsikan level, ini mendeskripsikan tentang jumlah level. Artinya level sekian itu
sering ada level yang namanya easy, terus medium, juga ada yang hard gitu kan. Itu dijelaskan kalau easy itu rintangannya ini, kalau yang medium itu rintangannya adalah ini, kalau yang hard itu mungkin rintangannya ini, dan juga akan mencapai finishnya gitu. Nah, nah di sini ada, sorry, ini terlalu ke bawah lagi. Di sini ada interface. Interface itu nanti semisal interaksinya, menu-menunya seperti apa, terus setting pengaturannya mau dibuat apa, semisal ini mau dibuat lebar atau mau dibuat kecil, warnanya mau dibuat sedemikian, terus gitu ya, terus layarnya mau dibuat pakai rambut panjang atau apa misalkan gitu. Nah dari segi kamera ini hanya sudut pandang pilihan ya. Kalau kita di game-game yang sekarang itu bisa, misal game ini ya, game yang racing itu kita bisa sudut pandang kameranya bisa sebagai kita di kendali apa itu sopirnya, kita bisa apa, kita sebagai pengemudi, terus kita juga sebagai melihatnya dari atas atau dari samping gitu. Nah terus audio help system, nah ini adalah untuk apa ya, penolong, artinya interaksi, misal ada ini caranya adalah seperti ini, untuk melakukan ini caranya seperti ini, biasanya di game-game sekarang itu sudah ada itu. Nah untuk sistem kontrol artinya apa, ini di keyboard ya, semisal untuk huruf A itu untuk jalan, untuk spasi untuk naik, untuk up gitu kan, kanan kiri navigasinya naik turun itu udah terpakai, untuk melakukan senjata kita pencet X atau B atau apa gitu. Nah, artificial terus audionya, nah ini suara. Misal kita menemukan suatu apa, terus akan keluar suara apa. Terus jika tertembak misalkan, akan mengeluarkan suara tuing atau suara apa. Jika kalah, suaranya akan seperti apa. Jika mendapatkan poin, akan mengeluarkan suara apa. Nah, untuk yang ketujuh adalah artificial intelligence. Itu apa ya? Ini yang biasanya untuk game-game yang sudah apa ya, sudah mendukung untuk virtual reality, biasanya game-game yang kita memakai virtual box gitu ya, jadi kita seakan-akan apa, bisa melakukan itu, artinya seakan-akan langsung gitu kan, dan gamenya itu biasanya langsung bisa menyimpulkan sesuatu. Ini adalah kecerdasan buatan teman-teman itu. Mendefinisikan penggunaan dan pengaruh artificial dalam enemy karakter dan robot. Nah, terus untuk artnya menjelaskan keseluruhan gaya dari artwork yang digunakan di dalam game, memberikan contoh dari background sketsa dari semua karakter. Nah, ini lebih ke seninya sih, apakah ini game ini apa? Nanti silahkan diskusikan di sana. Ini mungkin gayanya akan seperti di apa? Gaya masa lalu atau gaya di peradaban yang klasik atau yang modern, desainnya seperti itu. Terus karakternya mau orang klasik atau orang yang modern atau orang yang kelihatan pintar atau seperti apa. Nah, tugas teman-teman adalah nanti untuk mengisi, silakan membuat ide untuk mengisi di sini. Teman-teman, ini judulnya nanti bebas. Teman-teman mau, tugasnya adalah untuk Anda teman-teman berperilaku sebagai konseptor sebuah game. Nah, caranya nanti adalah teman-teman akan mengisi ini semua. Ya, mengisi ini semua. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Tandain warna merah itu sebagai contoh aja. Nggak usah nggak jadi ditandai warna merah. Ini nanti diisi ya. Pokoknya yang di sini aja. Platform gamenya apa, ini apa, nanti akan Mister upload di sekolah maya, gitu kan. Nah ini sebagai template-nya, terus nanti Mister akan kasih ini ya, tentunya dengan yang blank kosong. Silahkan nanti teman-teman mengisi sendiri, dan untuk apabila nanti teman-teman ada yang bingung, silahkan bisa lihat video ini satu persatu penjelasan saya tadi di atas gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila nanti ada yang masih bingung, silahkan bisa menghubungi Mister lebih lanjut gitu ya.
Oke, terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini cukup membantu. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Oke, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore.